Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ngulik, ngobrol asik goes to, belajar, bergerak, dan berdampak. Peran radio dalam memperkuat identitas bangsa adalah dengan menjadi alat pemersatu, sumber informasi terpercaya, pelestari budaya, serta sarana edukasi dan partisipasi publik. Radio membantu menyatukan berbagai elemen bangsa dengan menyebarkan informasi dan pesan persatuan, terutama pada masa perjuangan kemerdekaan. Selain itu, radio juga memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya serta bahasa daerah, membangun rasa kebersamaan dan memberdayakan masyarakat melalui program-program yang menginspirasi dan memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb Net. Kesempatan siang ini lewat Ngulik Roadshow spesial Hari Radio disiarkan langsung dari kantor Diskominfo Sumeneb. Saya Ani Purnama menemani Anda dan juga pemirsa RRI Sumeneb Net. Nanti kita akan bahas banyak tentang peran radio dalam memperkuat identitas bangsa. Bersama 3 narasumber yang sudah hadir dengan saya di siang ini ada Bapak Indra Wahyudi STMT, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumeneb. Selamat siang Pak Indra. Bisa dipakai mic-nya Pak? Baik. Selamat siang. Ya, sehat tetap semangat Pak Indra. Semangat. Baik, terima kasih siang ini kita sudah bisa memakai aulanya Kominfo ya untuk ngobrol-ngobrol. Baik, ada juga Bapak Ahmad Rifai, jurnalis senior di Kabupaten Sumeneb. Selamat siang Pak Rifai. Selamat siang. Wah, kalau sudah dengan senior Ya, selesai. maksudnya Baik. orang yang paling tua. Baik, ya. Ada Bapak Ibnu Hajar juga, budayawan Sumeneb, sehat tetap semangat Pak Ibnu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih berbudaya kok. Masih berbudaya dan harus ya, wajib. Harus. Baik, saya ke Pak Indra dulu nih. Pak Indra, sedikit gambaran barangkali nih Pak, sejauh mana kolaborasi radio dengan media digital yang dimiliki oleh Kominfo dapat memperluas jangkauan dan juga memperkuat identitas bangsa Pak. Terima kasih. Memang RRI dengan Diskominfo sudah melaksanakan MOU dan kita juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan secara digital baik live juga podcast-podcast. Kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama. Kita selalu berkolaborasi di setiap event, juga kemarin di bulan Agustus juga kita melaksanakan kegiatan live bersama. Mungkin itu salah satu juga perwujudan komitmen kita dalam melaksanakan MOU yang kita sepakati bersama. Oke, baik. Kalau tentang program siaran, menurut Pak Indra sendiri program siaran seperti apa nih Pak yang efektif untuk dapat menumbuhkan rasa nasionalisme khususnya di kalangan generasi muda nih Pak. Masukan juga ini untuk RRI. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Sumeneb ini kan wilayahnya luas, terdiri dari daratan dan kepulauan. Jadi ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi RRI dan pemerintah daerah khususnya Diskominfo di dalam memberikan informasi. Tantangan kesulitan ini pasti kita carikan solusi bersama bagaimana informasi tetap dapat diterima oleh masyarakat. Tugas kita juga bisa mengedukasi, memberikan informasi yang benar terkait juga kondisi sekarang ini terkait pemberitaan hoax
harus kita bisa atasi bersama dengan menyajikan data-data yang tepat. Kemudian juga mengenai Sumeneb yang juga kaya budaya perlu terus kita tingkatkan sesuai dengan program Pak Bupati terkait juga kegiatan kalender event. Ini salah satu juga bagaimana kita tetap bisa memperkenalkan kepada generasi muda bahwa budaya Sumeneb ini budaya yang luar biasa, perlu kita lestarikan dan perlu kita kembangkan bersama. Gitu. Kalau di Diskominfo sendiri apa saja nih Pak program-program yang menyasar khusus generasi muda? Adakah begitu? Ya, generasi muda kita juga ada pembentukan KIM ya. Untuk komunitas di setiap wilayah kecamatan juga sasarannya juga untuk menarik minat dari generasi muda. Kemudian juga kita juga banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan event yang melibatkan generasi muda. Jadi sesuai dengan program Pak Bupati melalui kalender event, di situ sudah banyak mencakup kepentingan-kepentingan dari komunitas-komunitas, semua komunitas semua dirangkul, terutamanya juga hobi-hobi dari generasi Gen Z, generasi Z juga sudah tertampung di situ. Jadi kita setiap kegiatan kita selalu bersama-sama mendukung program-program yang dilaksanakan di kegiatan kalender event. Oke. Jadi kembali lagi pada peran radio dalam memperkuat identitas bangsa, Pak Indra. Bagaimana nih Pak, radio kemudian bisa mengedukasi masyarakat agar mencintai produk dalam negeri dan juga sekaligus menjaga persatuan kesatuan? Iya, memang program-program juga kita program humanis juga terkait juga edukasi serta juga pemberian informasi secara spirit mungkin. Kita juga dengan tokoh-tokoh masyarakat juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan, juga mengedukasi juga terkait hal-hal isu yang menjadi topik yang menarik di kondisi sekarang ini. Misalnya saja sekarang terkait penguatan pangan, kemudian juga terkait masalah kejadian luar biasa terkait campak. Mungkin itu juga bisa kita melalui program-program yang perlu penyiaran secara humanis bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau Diskominfo Sumeneb sendiri kalau tidak salah ada radionya ya Pak ya? Itu respon masyarakat seperti apa nih Pak dengan adanya radio Diskominfo itu sendiri? Iya, kita mencoba ini merespon kegiatan ILM, mencoba kita menampung semua salah satu pengembangan dari call center 112. Jadi kalau kegiatan call center 112 dulu itu hanya melaksanakan kegiatan kedaruratan, tapi sekarang dengan visi misi Pak Bupati ingin semua kegiatan pemerintah daerah bisa hadir memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi salah satunya juga melalui radio untuk memudahkan kita menerima laporan. Jadi kami sekarang mengembangkan laporan itu semua kepala desa, semua kecamatan sudah bisa kami layani dan bisa kami tampung semua permasalahannya. Baik dari terkait pendidikan, umpamanya tidak ada biaya atau kesulitan juga untuk melaksanakan nikah atau juga rumah tidak layak huni, bisa langsung juga dilaporkan ke call center 112. Oh begitu ya. Gitu. Jadi kalau respon atau partisipasi dari masyarakat sendiri seperti apa Pak? Dalam dunia penyiaran di Diskominfo sendiri Pak? Terkait penyiaran, insya Allah sudah masyarakat sudah banyak paham. Kemudian kita coba kan dari pengembangan call center 112, sekarang banyak laporan juga yang kami terima, tidak hanya masalah kedaruratan, tapi mulai juga keadaan-keadaan sosial yang membutuhkan solusi sudah banyak kami terima setiap harinya. Terkait juga kemarin juga ada permintaan ambulan, permintaan kebakaran itu sudah laksanakan juga. Kemudian yang berkembang yang baru ini mulai apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat sudah bisa langsung dilaporkan dan kami sinergikan dengan OPD-OPD pelaksana.
Wah, Ya, jadi memang besar sekali ya peran radio ya dalam utamanya memperkuat identitas bangsa. Baik, terima kasih Pak Terima Indra. kasih. Dan saya juga mengundang pendengar yang akan bergabung untuk berinteraksi bersama kami di sini di 665396 dan juga 662317. Kita masih menyiarkan Ngulik Roadshow langsung dari Aula Diskominfo Sumeneb. Baik, selanjutnya saya menuju jurnalis senior. Bapak Ahmad Rifai. Oh, senior alias tua, jangan senior saja ya kan. Iya. Baik Pak Rifai, sejauh ini bagaimana nih Pak jurnalis berkontribusi dalam memperkuat identitas bangsa di era digital? Ya, terima kasih Mbak Ani Purnama. Jadi sebelum lebih jauh saya mengucapkan selamat Hari Radio ya Bu. Terima kasih. 11 September ini. Saya masih ingat Bu, karena kebetulan saya juga berawal dari radio. Ya, sebelum ke media cetak saya di radio. Kurang lebih 8 tahun. Selamat pagi juga untuk para pendengar radio yang ada di Sumeneb, yang ada di wilayah Jawa Timur, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena radio sekarang tidak hanya bisa dicapai dan bisa digapai melalui hanya sekedar antena saja. Betul. Tapi sudah tadi bilang sudah ada aplikasi ada RRI Net, itu sudah luar RRI biasa. Digital Bapak. Ya, Sudah itu. download belum nih? RRI Digital sudah download? Oh sudah. Oh ya, Lama. nanti kita buktikan ya Bu. Kalau ada hadiahnya nggak apa-apa, kita buktikan. Ya. Ya. Oke. Jadi begini, berbicara soal perekat bangsa, saya kira saya ingin menyampaikan dulu bahwa hasil Litbang Kompas, saya kebetulan ada di Kompas Group Bu, dan seringkali memonitor Litbang Kompas dari waktu ke waktu. Dari lembaga negara atau lembaga apapun yang ada di Indonesia, yang dipercaya sampai 90% sekarang ini Bu, teman-teman sekalian, adalah lembaga pers. Padahal itu ada KPK, ada DPRD, ada DPR RI, sampai lembaga lainnya milik negara itu tingkat kepercayaannya masih di bawah media. Apakah media cetak atau media elektronik ataupun radio dan sebagainya. Intinya adalah media, itu yang paling dipercaya. Nah, kemudian yang kedua adalah dipercaya lagi media apa yang paling dipercaya itu, ternyata radio. Bukan, ya, bukan. Ternyata radio. Dan radio itu pun yang paling dipercaya itu mana kira-kira radio? Apa swasta, apa negeri? Iya, apa nih Ternyata Pak? RRI ini masih yang pertama. Wah, tepuk tangan dong. Jadi kita patut bangga. Saya menyampaikan selamat kepada RRI dan sudah menempatkan diri sebagai platform media digital yang saat ini terus terbarukan, renewable katanya itu, terbarukan. Seperti tadi disebut ada Radio Net, RRI Net, itu merupakan hal yang baru menurut saya. Dan kalau bicara soal perekat bangsa sudah disebutkan tadi oleh host kita ini, bahwa mulai zaman sebelum kemerdekaan masih kolonial, kemerdekaan sampai memperjuangkan, pertahankan kemerdekaan, sampai juga mempertahankan hal-hal lain yang dapat mengganggu stabilitas negara ini seperti zaman PKI. Ternyata radio ini masih terdepan, dan terdepan itu adalah RRI pada waktu itu. Baru kemudian tahun 90-an masih ada PSNI ya, Persatuan Radio Swasta, Siaran Swasta Nasional Indonesia, itu baru muncul radio-radio lain. Tetapi menurut saya sampai saat ini RRI ini, kalau boleh saya katakan, sejak adanya platform digital ini akan mati suri menurut saya. Waktu itu ya pikiran kita akan tenggelam dan terkubur, tapi kenyataannya tidak. Ada inovasi-inovasi baru yang disampaikan oleh RRI atau yang ditampilkan oleh RRI, termasuk digital sekarang ini nih, ya bisa siaran langsung, bisa juga menikmati audio visualnya. Ini luar biasa. Jadi jangan khawatir bahwa keberadaan radio, terutama RRI ini, bukan hanya menjadi perekat bangsa, tetapi sebagai mediator orkestra bangsa ini ya, dari masa ke masa. Saya kira itu. Kalau senior memang berat bahasanya ya. Sebagai apa tadi Pak? Ya, orkestra bangsa. Orkestra bangsa, luar biasa. Ya. Baik, nah Pak Rifai, setiap orang ada masanya dan setiap masa tuh ada orangnya. Ya. Apakah ini juga berlaku pada jurnalis Pak? Ya,
Saya akan lebih luas lagi berbicara soal jurnalis, tidak hanya di sisi radio, tetapi di sisi sebagai salah satu adalah saya. Sampai saat ini darah saya masih darah jurnalis, kurang lebih umur saya sekarang sudah 56 tahun, Bu. Dari 55 mau ke 56. Dan sudah 32 tahun saya berada di dunia jurnalis. Bukan karena saya tidak punya pekerjaan dan tidak mau bekerja. Iya. Iya. Karena cinta. Karena Cinta. bahwa bekerja di Cinta. sini seperti junior saya ini Rosikin ini, saya kira sudah pilihan yang tepat. Iya, menjadi pejuang masyarakat, pejuang rakyat. Ya. Bedanya katanya dengan pegawai negeri dengan Pak Kadis Kominfo cuma dibayar negara, kita dibayar oleh perusahaan. Baru di RRI ini mungkin ada honor dari RRI. Saya kira cukup bangga. Cukup bangga. Iya Pak Rifai, semua karena cinta ya. Ya, Asal itu jangan tadi. bergerak-gerak ini Pak ya. Nah ya itu, kalau diem aja nggak bisa, kalau gini sudah bagus. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya menuju budayawan Sumeneb Bapak Ibnu Hajar. Pak Ibnu, sejak masa perjuangan kemerdekaan, radio memiliki peran penting. Bagaimana Pak warisan sejarah ini bisa dihidupkan kembali untuk generasi muda? Ya, nah sebelumnya sebagaimana saya tidak berani bilang senior saya karena usianya sama dengan saya. Seperjuangan. Jadi Ya. selamat Hari Radio untuk RRI. Kalau dulu Terima tagline-nya sekali di udara tetap di udara, sekarang jangan hanya sekali di udara tapi harus mencapai semua dunia. Oh, aduh. Jadi selamat Hari Radio. Terima kasih. Saya melihatnya begini ya. Jadi dinamika kultural itu adalah sebuah bentuk harmonisasi dalam kehidupan manusia. Jadi kalau tadi teman-teman mengatakan bahwa sampai sekarang saya percaya, karena mohon maaf saya 28 tahun juga di radio, zaman radio swasta. Jadi mulai dari reporter, penyiar sampai station manager ya saya alami itu. Dan ketika berangkat dari pengalaman-pengalaman itu, saya tidak akan mengatakan terlalu berlebihan bahwa radio adalah sebuah alat untuk membangun sebentuk komunikasi ya, ada mata rantai. Kenapa? Karena kita memahami bahwa negara kita ini adalah archipelago state principle, negara kepulauan di mana sebagai sebuah perekat antar dinamika kebudayaan antar pulau yang satu dengan yang lain. Ini bicara Indonesia dulu ya. Nah, itu pasti itu akan dihubungkan dengan radio. Kalau masa-masa dulu itu kayaknya tanpa radio kita tidak bisa hidup gitu kan. Ibaratnya orang sekarang tanpa pegang HP. Karena dari situlah kita bisa menemukan baik itu informasi, terus kemudian hiburan, baik itu bagaimana dinamika kultural yang terbangun di masyarakat itu tersaji. Dan saya masih ingat betul bagaimana RRI di zaman saya kanak-kanak dulu itu dengan acara-acaranya saya mencintai kebudayaan sejak saya dulu ya karena salah satu acara di RRI. Jadi Pamertebe sama Tura itu ada dulu. Acara kalau sekarang itu apa ya? Oh sekarang ada Pak, masih Masih ada ada, ya? masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Budaya Madura masih Ini ada. yang ditanyakan oleh Mbak ini bagaimana melanjutkan warisan. Jadi Bu Kepsta yang baru ini mudah-mudahan bisa melanjutkan warisan-warisan dalam dinamika kebudayaan. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan bahwa radio adalah salah satu bagaimana perekat NKRI, saya jadi ingat di zaman kemerdekaan ya. Ada radio Jepang Hoso Kyoko namanya, Hoso Kyoko yang menyiarkan kemerdekaan ke seluruh dunia. Andai tidak ada itu, insya Allah kemerdekaan lambat. Kita tahu bagaimana peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi ketika Soekarno-Hatta itu diculik oleh teman-teman untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan bagaimana protek Jepang itu agar kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 45 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta waktu itu agar tidak tersiar. Nah, maka penyiarnya yang namanya Yusuf Ranudi Puro ini menyebarkan berita bahwa kita sudah merdeka. Ini siapa yang berperan? Ya radio dong. Maaf, tidak terlalu berlebihan. Walaupun juga ada beberapa kelebihan dan kekurangan di radio itu sendiri. Tapi inilah yang saya katakan tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa radio di zaman itu adalah salah satu penentu bagaimana kita mendapatkan pengakuan kemerdekaan pertama kali dari negara Mesir. Itu karena radio. Dan kalau tidak salah ya Hoso Kyoko itu cikal bakal dari RRI ya Bu ya. Nah, inilah ada benang merah sejarah yang terbangun. Nah pada saat era milenial, ya saya dengan Pak Rifa ini kan dilahirkan di zaman kolonial tapi besar di zaman milenial gitu kan. Jadi bisa kan. Nah, bicara dalam paradigma kebudayaan, bicara tentang Sumeneb, Sumeneb yang terdiri dari 100 sekian pulau ini sejak saya di radio dulu, ya walaupun RRI jadi kompetitor waktu itu ya. Jadi, nah bagaimana masyarakat kepulauan itu mengakses informasi sebelum ada internet, satu-satunya adalah radio. Iya. Jadi
masyarakat Sakala, masyarakat Masa Lembu, terus masyarakat di Kepulauan Kangian yang tersebar sedemikian rupa itu terbangun. Jadi mereka lebih memahami. Mohon maaf juga ya, Sumeneb ini kan luar biasa dinamika kulturalnya. Ada beberapa suku ketimbang kabupaten-kabupaten lain. Ada suku Madura, Bugis, Mandar, suku Arab, suku Cina. Dan ini dipersatukan dalam sebentuk dinamika kebudayaan. Dan ini menjadi sebentuk paradigma kultural yang terbangun pada stigma masyarakat. Sehingga sampai sekarang mohon maaf, RRI punya PR yang sangat luar biasa. Bagaimana RRI mampu menyuntikkan sebentuk ideologi kebudayaan yang kita miliki kepada stigma-stigma masyarakat yang terbangun. Karena kita ketahui bahwa nilai-nilai luhur kebudayaan itu kan terkandung dalam kebudayaan kita. Kalau kita kenal Madura itu bagaimana RRI bisa memasyarakatkan mun keras akres, mun soki pasoke, mun atani bekal atana. Nah, jadi bagaimana RRI juga bisa mengembangkan bagaimana tidak hanya sekedar peribahasa acara bahasa Madura, tapi bagaimana menyebarluaskan apa sih sebenarnya intervensi dari Adep Asor itu sendiri. Karena mohon maaf, generasi muda sekarang kan sudah digempur dengan HP, dengan internet dan semacamnya. Barangkali inilah RRI harus berdarah-darah. Kalau kita tahu di Jawa Timur ada sekian puluh % radio swasta sudah gulung tikar. Nah itu kan apa? Tapi RRI kata Mas Rifai tadi, insya Allah karena hidupnya mungkin dari APBN, mohon maaf Bu Kepsta, hidupnya dari APBN mungkin tidak ada alasan bagi RRI untuk tidak berani membenturkan kepala RRI pada tembok yang keras di zaman seperti ini. Nah ini harus. Jadi intinya kebudayaan, walaupun kita memiliki hal kebudayaan yang adiluhung kata Pak Indra tadi, terus kemudian Sumeneb ini kaya dengan budaya, tanpa kita siarkan dan kita suntikkan kepada stigma masyarakat, kepada ideologi masyarakat, isbeng, omong kosong. Artinya saya sebagai budayawan juga menaruh harap kepada RRI bagaimana tidak. Nah, artinya barangkali programmer RRI itu mampu memiping. Ada berapa persen sih acara hiburan, ada berapa persen sih acara edukasi, ada berapa persen sih acara untuk nyos. Nah disinilah, karena RRI mohon maaf tantangannya RRI Sumeneb beda dengan RRI di Jawa Timur. Apa itu Pak? Tantangannya itu yang tadi saya katakan, kita menganut negara kabupaten kepulauan. Ya. Nah disinilah, kalau RRI di Jawa Timur yang lainnya mungkin mereka tidak punya banyak pulau. Nah disinilah sudah banyak pulau, sudah budayanya kata Pak Indra tadi luar biasa banyaknya. Bagaimana programmer di RRI itu mampu memiping, melakukan pemetaan untuk bagaimana ada berapa persen sih edukasi untuk masyarakat, ada berapa persen sih untuk penyebar kebudayaan. Nah, terus kemudian juga insya Allah dalam beberapa waktu dekat ini akan ada Perbub ya, peraturan bupati wajib berbahasa Madura dalam 1 hari 1 minggu. Karena kebetulan saya di tenaga ahli bupati bidang kebudayaan gitu kan. Keren ya. Dan insya Allah akan ditandatangan oleh Pak Bupati itu. Baik, Pak Ibnu kembali lagi ke radio nih Pak. Bagaimana radio bisa menjadi sarana pelestari budaya lokal gitu Pak, yang juga nanti ikut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Itu tadi yang saya katakan, bagaimana programmer ini cerdas. Yang saya katakan cerdas, dia tidak hanya sekedar mampu memberikan hiburan, tapi dia mampu menelaah, kalau perlu melakukan kajian dan penelitian untuk edukasi. Ini loh, dinamika kultural apa yang harus diutamakan oleh RRI. Kalau tadi Pak Indra mengatakan kita punya banyak kalender event, Madura Ethnic Carnival dan semacamnya, kita harus memaping. Jadi nilai-nilai budaya yang sudah mau luntur misalnya, kayak sekarang budaya Adep Asor, Parepesan Madura, mohon maaf, mungkin Pak Rasikin nanti perlu mengangkat redaktur yang memang ahli bahasa Madura. Karena untuk bahasa Madura itu kan bahasa yang sangat luar biasa. Ada 5 tingkatan ketimbang bahasa Jawa, mohon maaf Bu Kepsta ya. Kalau bahasa Jawa mungkin 2-3, sengko, bule, kaule, abtina, abtitelum. Nah ini mengajarkan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Ya mohon maaf kalau saya dengar, mohon maaf ini, dalam rangka ulang tahun ini kan tidak salah kan, evaluasi dan koreksi barangkali. Jadi bahasa-bahasa Madura, berita bahasa Madura itu barangkali perlu disesuaikan dengan parama sastra. Bukan sastra ya, istilahnya dalam bahasa Madura itu kalau tata bahasa itu parama sastra, tapi kalau sastra ya sastra itu. Nah, itu perlu barangkali ini PR ke depan. Mumpung Kepstanya orang Jogja yang kaya juga dengan budaya itu loh kan. Nah, jadi artinya Baik, terima kasih ini masukannya bertemunya dua kebudayaan. Tidak bisa bayangkan bertemunya 2 orang hebat dari wilayah yang dua-duanya hebat. Jogja hebat dengan kebudayaan, Sumeneb hebat dengan kebudayaannya, saya tidak bisa membayangkan ini. Wah, ini dalam pepatah Arab ini sagirul jirmi azimul jurmi, kecil bentuknya tapi besar akibatnya nanti. Waduh, iya. Dan untuk yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi, memang kita ada acara khusus siaran budaya Madura Pak, di mana di situ juga
disiarkan bagaimana cara berbahasa Madura yang baik dan benar yang ada ontek kebesa itu yang seperti disampaikan Pak Ibnu. Mungkin nanti bisa lebih dikembangkan lagi. Terima kasih masukannya dan kita juga nanti akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala Stasiun RRI Sumeneb, Ibu Istiqomah. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net, sejenak kita jeda dulu. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ngulik, ngobrol asik goes to, belajar, bergerak, dan berdampak. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia, sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia, sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua
mata. Ya, baik, kembali di Ngulik Roadshow untuk edisi hari ini dan saya juga mempersilakan pendengar yang akan bergabung bersama kami di sini di dua jalur telepon 665 396 662 317 dan kalau tadi saya sudah berbincang dengan 3 narasumber, ada Kepala Diskominfo Sumeneb Bapak Indra Wahyudi, jurnalis senior Bapak Ahmad Rifai dan juga budayawan Sumeneb Bapak Ibnu Hajar. Selanjutnya sudah hadir bersama-sama kita di sini ada Kepala Stasiun RRI Sumeneb Ibu Istiqomah SPP. Ibu, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Baik, berbicara soal peran radio dalam memperkuat identitas bangsa nih Bu Isti. Kenapa Ibu radio masih relevan sebagai media pemersatu di tengah gempuran media sosial dan juga platform digital? Baik, terima kasih Mbak Ani, terima kasih Pak Kadis, terima kasih budayawan kita yang ternyata juga menyatukan Jogja sama Sumeneb. Terima kasih. Iya. Terima kasih jurnalis senior atau masih muda sih Pak? Kita seumuran loh Pak. Senior ya? Seumuran, kita seumur Pak, jangan merasa senior Pak, kita tetap semangat muda gitu. Baik, terkait peran radio, karena kalau kita berbicara soal radio, sesungguhnya radio itu adalah konten lokal ya. Jadi bagaimana radio itu bisa mewakili sesungguhnya perasaan masyarakat. Radio itu kan person sekali. Sehingga kalau siaran-siaran kita terutama di RRI Sumeneb tidak mewakili perasaan misalnya budayawan Madura, budayawan Sumeneb, jurnalis dan juga dari pemerintahan dan masyarakat, berarti RRI Sumeneb belum hadir untuk masyarakat Sumeneb. Nah, berangkat dari sini walaupun kami secara programatis dari pusat kami sudah tersusun pendengaran Bapak-bapak. Jadi presentasi program siaran kami sudah disusun secara nasional, tapi untuk konten-kontennya silakan mewadahi atau bagaimana sesungguhnya masyarakat membutuhkan. Kalau kami kan sebagai media yang memberikan informasi, edukasi dan hiburan yang sehat sesuai dengan budaya atau muatan lokal daerah setempat itu seperti apa. Itu yang kemarin kami sudah sempat diskusi sama teman-teman karena kami belum sempat mengevaluasi secara keseluruhan bagaimana minimal penyiar kami nggak usah ke Jakarta-Jakartaan. Itu yang kemarin sudah berapa kali kami sampaikan, jangan sampai radio kami RRI Sumeneb untuk masyarakat Sumeneb penyiarnya merasa kayak berbicara sama orang Jakarta. Itu yang menurut kami itu kurang pas, walaupun memang benar kami memberikan edukasi tentang bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi idiom lokal daerah Sumeneb harus tersampaikan oleh penyiar kita melalui ketika mereka lagi call gitu, kalau lagi siaran. Jangan sampai bahasanya itu yang Pro 2 nih terutama. Kami kan punya 2 program ya, Pro 1, Pro 2. Pro 2-nya ketika saya datang itu Jakarta banget. Saya di Jakarta lama loh, tapi saya masih medok Jogja kata orang-orang. Sampai saya tuh ketika ada acara tuh ditirukan oleh penyiar Pro 2 medok Jogjanya saya gitu kan. Mungkin sama kayak bapak-bapak ketika menyampaikan mesti medok Sumenebnya, Maduranya keluar. Saya masih seperti itu. Ini PR buat kami, terima kasih masukannya bapak-bapak terkait bagaimana kami memberikan ruang lebih terhadap siaran budaya. Kami secara programatis nasional jam 12 sampai jam 1 adalah jam 23 sampai jam 00 adalah bagaimana mengakomodir budaya lokal. Dan di RRI Sumeneb tuh yang hari Senin sampai Jumat tuh baru lagu-lagu daerah Madura ya, tuh Sumeneb ya, atau nasional. Saya belum tune in. Daerah Madura yang jam Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kami sudah berproses untuk bagaimana belajar atau mengerti bahasa Madura. Saya juga lagi belajar karena sekarang kadis-kadis kan lagi membaca berita bahasa Madura. Saya akan menyimak. Bagaimana tadi saya menyimak Pak Sekda ya. Oh, Pak Sekda membacakan bahasa-bahasa yang mirip Jogja, tapi menyebutnya kayak bedek-bedek gitu ya. Benar ya? Bedek-bedek ya. Saya ditarget 3 bulan bisa bahasa Madura, Pak, ini baru 1 bulan. Sudah tahu matur sakalangkong.
Terima kasih masukannya untuk kami dan mudah-mudahan masukan-masukan dari jurnalis, dari budayawan, dari pemerintah daerah dan dari masyarakat memperkuat konten-konten kami yang semakin bermanfaat untuk masyarakat Sumeneb di era persaingan kami sekarang bukan sama media tapi media sosial. Karena mungkin PR buat kita bersama Pak Kadis bagaimana kita sebagai jajaran terdepan dari pemerintah untuk memberikan edukasi, literasi terhadap masyarakat bagaimana memilah dan memilih berita atau informasi yang memang sumbernya A1 bahasa kami. Jangan sampai kita yang mengerti teman-teman terutama kita yang bekerja di media, di Kominfo nge-share itu sembarangan. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Seharusnya kita bisa menjadi contoh kepada masyarakat bagaimana menggunakan scroll media sosial yang dianggapnya kita yang paham kadang-kadang menganggapnya benar, apalagi masyarakat. Ini PR kita bersama bagaimana edukasi literasi soal menerima informasi, edukasi dan hiburan melalui sosial media. PR kita bersama Harus valid berarti ya Ibu, media yang digunakan harus valid ya? harus valid. Setidaknya siapa yang menyampaikan dulu. Kalau yang menyampaikan misalnya orang-orang yang berkepentingan ini berbeda dengan hikmah ya. Untuk informasi seperti kami kemarin sempat diskusi juga siapa yang menyampaikan itu penting. Kalau yang menyampaikan misalnya Mas Rozikin sama Pak Sekda kan akan beda. Kalau yang menyampaikan budayawan sama mungkin masyarakat yang hanya mengamati ketika menonton juga beda. Itu yang mungkin PR kita bersama, masyarakat bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian akhir ini karena begitu gencarnya sosial media sehingga masyarakat tuh kadang-kadang meyakini, kadang-kadang juga benar dan tidaknya kan perlu statement dari yang memang mempunyai mempunyai kredibel ya, atau kredibel atau kompeten lah bahasa begitu ya Pak jurnalis muda. Jurnalis muda. Atas begini kalau sama senior, saya harus hormat, nggak boleh buatin sopan Mbak. Baik Ibu. Selanjutnya apa nih Bu keunggulan radio dibanding dengan media lain dalam menyampaikan pesan-pesan kebangsaan? Tadi yang sudah saya sampaikan, radio itu sangat intim pribadi dan mewakili konten lokal. Jadi secara otomatis karena kita mewakili konten lokal, siaran lokal, otomatis dari lokal-lokal ini ketika sudah persepsi yang sama untuk persatuan, terbentuklah rasa persatuan dan kesatuan, rasa toleransi, teposliro, mohon maaf bahasa Maduranya teposliro apa Mbak? Pak budayawan, empati apa bahasa Maduranya? Teposliro, empati sehingga mungkin gesekan-gesekan di masyarakat bisa kita kurangi ketika memang masyarakat memahami gitu kan. Jadi karena radio sifatnya person, individu, muatan lokal, mudah-mudahan dari muatan lokal ini kita semakin memahami perbedaan di antara kita. Perbedaan ini yang akhirnya kita juga memahami akan perbedaan secara global se-Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bu Isti. Dan selanjutnya saya kembali ke Pak Indra Wahyudi dulu nih Pak. Kira-kira seperti apa Pak Indra strategi pemerintah untuk merangkul media, jurnalis, budayawan supaya lebih memperkuat jati diri bangsa seiring dengan perkembangan teknologi saat ini Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya belum menyampaikan selamat ulang tahun. Oh ya, terima kasih. Saya sampaikan ke Pak Kepala Stasiun RRI. Iya, memang untuk tantangan ke depan kita karena arus digitalisasi ini kemudahan juga memperoleh informasi, memang tantangan kita harus juga memberikan program-program yang bisa katanya Bu Kepala tadi yang mewakili perasaan kita. Jadi radio ini kan diterima di semua lapisan masyarakat mulai dari generasi tua, menengah sampai anak-anak juga generasi Z. Kita juga pernah mengalami dulu masa jaya-jayanya radio. Setiap jam 8 radio kolosal itu wah kita Brahma Kumbara. Pasti nunggu sudah dengan tetangga ditunggu semua. Jadi memang ketepatan informasi ini yang menjadi andalan utama dari pihak radio. Jadi informasi yang valid, informasi kebenaran data yang memang bisa dipertanggungjawabkan ini oleh pemerintah dan dilaksanakan juga oleh pihak RRI.
Jadi tetap kita mengutamakan kevalidan data terkait kebenaran dari berita-berita. Kemudian juga kita juga pasti mengembangkan program-program untuk menghadapi digitalisasi juga. Kita banyak juga program-program sudah berkembangan dari hanya radio, sudah juga ada YouTube, juga ada live streaming, ada podcast segala macam. Program-program itu juga menjadi bentuk solusi bersama kita dalam menjawab tantangan-tantangan di era digital ini. Iya, baik, terima kasih Pak Indra. Saya ke jurnalis senior dulu nih. Kira-kira apa nih Pak Rifai tantangan utama yang dihadapi jurnalis dalam mempertahankan perannya sebagai penyaji informasi dan juga sekaligus penguat identitas bangsa? Ya, terima kasih Mbak Ani, Bu Kepsa. Saya mungkin agak sedikit berbeda pemikiran dengan Bu Kepsa ya. Atau mungkin para pemerhati radio di seluruh Indonesia. Bahwa sudah tidak penting atau tidak perlu juga kita, di samping memang harus ada lokal itu. Tetapi kok sekarang kita mau semakin ke pojok gitu. Di zaman era digital ini, platform digital yang sudah cukup luas ini, kita masih selalu berpikir bahwa ini kita radio lokal ini, kita media lokal. Saya kira tidak. Semuanya sekarang sudah berpikir bagaimana dari lokal itu ke nasional. Contoh di media saya di Kompas, Bu, tidak ada istilah menembus batas. Kompas menembus batas misalnya, itu sudah nggak ada batas lagi, nggak ada sket-sket lagi antara Madura, Surabaya dengan Jakarta. Berita Madura, berita Sumeneb bisa menjadi berita nasional. Konten-konten yang ada di radio Sumeneb bisa menjadi diadopsi oleh nasional. Bukankah teman-teman sudah biasa ada relay ya, ada komunikasi dengan pusat, itu sebetulnya itu sudah mulai mengangkat kita untuk kita tidak lokalistik gitu loh. Jadi landscape kita jangan semakin ke pojok gitu. Kalau landscape kita semakin pojok, maka semakin kita tidak menemukan bentuk. Saya kira di era digital ini, radio yang berpikir bahwa jadi pemersatu mempererat kehidupan bangsa, jangan coba-coba lagi kita kembali ke zaman dulu, Bu. Kalau zaman dulu, zaman saya mungkin, zaman saya waktu masih muda dulu, Bu. Ya. Oh berarti pernah muda jadi, kan Pak? Ya, kalau begitu. Ya. Jadi kalau sudah bicara RRI adalah berita. Ya, jadi nih mau lihat dengar apa? Dengar radio. Langsung inilah Radio Republik Indonesia menyiarkan dari itu isinya berita semua. Bahkan kalau TVRI yang paling didengar adalah Dunia Dalam Berita. Jam 9 malam. Ya. Itu saya kira itu platform-platform lama, kuno, yang sebetulnya harus kita tinggalkan. Menurut saya, Bu, analisa saya sebagai orang media, yang media di luar radio mungkin. Tetapi menurut saya konten-konten yang selalu kita menjajarkan RRI itu lokal, media lokal misalnya, kemudian program-program lokal. Ya, itu boleh berkembang ke sana, Bu. Artinya dari lokal ke nasional, boleh. Tetapi jangan kemudian kita semakin memerankan diri bahwa kita ini lembaga lokal. Jangan sama sekali, menurut saya begitu. Nah, takut ini radio swasta sebelah ini biasanya agak cerdas pemikirannya. Boleh kita itu punya landscape berasal dari lokal, tapi harus sudah punya jaringan keluar. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukankah radio sekarang ini, contoh RRI saja, itu sudah platform digital yang menurut saya sangat maju. Kalau dulu kata saya tadi RRI adalah berita, sekarang tidak, ada Pro 1, ada Pro 2, Pro 3. Itu sudah lompatan yang cukup tinggi menurut saya. Dan situ itu akan menjadi, RRI kalau bangkit ini, bukankah dulu gajah duduk atau gajah tidur, sekarang gajah jadi singa mau makan sudah, Bu. Bahaya itu kepada radio lokal ini, konten-konten lokal. Saya kira, saya berharap bahwa ke depan RRI dalam rangka mempererat kehidupan bangsa ini jangan lokalistik. Dan kita jangan sedikit, tapi kita lebih dilebarkan. Itu. Baik. Nah, saya kira itu. Terima kasih jurnalis senior. Selanjutnya ke Pak Ibnu Hajar, budayawan Sumeneb. Pak, apakah konten siaran daerah bisa membantu membangun rasa bangga terhadap keberagaman budaya Nusantara? Ketika ini dikemas dalam dinamika kebudayaan dan strategi serta politik budaya atau budaya politik yang akan kita lakukan itu. Sehingga disinilah
peran radio sebenarnya yang dibutuhkan. Walaupun kita akui bahwa sekarang memang dari segi news atau mungkin dari segi iklan ya, jadi radio agak terpinggirkan, memang harus diakui itu agak terpinggirkan. Tapi inilah yang saya katakan menjadi sebuah tantangan, bagaimana dinamika kultural yang kita miliki itu terus kemudian konten-konten kultur yang memiliki filosofi yang luar biasa. Nah, teman-teman di radio ini mampu mengemasnya menjadi suguhan yang indah. Kan sebenarnya begini, kalau saya ibaratkan dalam hal kacamata kebudayaan begini. Teman-teman RRI ini hidup di Sumeneb. Terus kemudian ibaratnya seorang chef juru masak, kan bawang merah, bawang putih, garam, merica sudah ada di depannya. Tinggal bagaimana teman-teman di RRI ini mau dimasak rawon, mau dimasak soto atau dimasak apa. Nah, disinilah disesuaikan dengan lidah orang yang akan kita tawarkan. Dalam strategi kebudayaan kan begitu. Nah, disinilah sebenarnya berkat NKRI itu akan terbangun. Jadi kita bicara NKRI tidak hanya sekedar mohon maaf bicara tentang persoalan politik. Kita sudah, mohon maaf ya, kita sudah berapa kali menjadi panglima, ini jadi panglima, ini jadi panglima, dan sekarang mungkin saatnya budaya menjadi panglima, karena kita adalah negara yang berbudaya. Baik, Pak Ibnu, barangkali yang terakhir nih Pak, singkat saja, closing statement, silakan Pak. Ya kalau bicara closing statement, oke lah, RRI ini produk lama, tapi saya akan mengatakan, ayo kita maju, tapi yang jelas ada pantun Madura, mudah-mudahan Bu Kesta paham bahasa Madura. Obuk pandek cek minyai, mata nyap-nyap kasampera. Selambe cek kai ngai, mata rosak kapekera. Ya dulu-dulu buang aja lah. Ibu, ayo kita melangkah ke depan. Oh enggak mau. Jadi kita jangan menoleh ke belakang Bu. Ya, biar nggak ada rasa sedih berkepanjangan. Benar kan Pak? Tapi penting di belakang itu menjadi sebuah fondasi untuk kita melangkah. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya jurnalis senior Bapak Ahmad Rifai, closing statement. Ya, saya berharap bahwa ini radio itu terutama RRI tetap menjadi radio, Bu. Tetap menjadi radio yang bisa diterima di berbagai segmen. Di platform digital juga masih Radio Republik Indonesia. Wah, mantap. Terima kasih. Baik, Pak Indra Wahyudi, silakan Bapak. Closing statement, Pak. Terima kasih. Kita dari Sumeneb bisa, saya berharap dengan budaya dan kekayaan bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita Indonesia bukan hanya Bali, tapi Sumeneb juga kaya akan budaya, baik dari wisatanya, baik dari kulinernya, kita tidak kalah dari Bali. Kami berharap Sumeneb bisa melebihi dari Bali. Jadi dunia tahu tidak hanya Indonesia itu Bali, tapi Sumeneb juga terkenal dengan budayanya melalui pemberitaan dan informasi dari RRI. Demikian. Iya, dari Sumeneb untuk Indonesia ya. Baik, terakhir Ibu Istiqomah, silakan Ibu closing statement. Baik, terima kasih masukannya terkait bagaimana RRI ke depan ya. Tapi yang jelas untuk siaran hari ini kita sudah disiarkan di Pro 1 di YouTube, akan dibuat media online-nya di rri.co.id dan juga di media sosial. Jadi secara multiplatformnya RRI sekarang sudah berproses, walaupun kami tetap harus mengedepankan sebagai radio. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bergandengan tangan untuk bagaimana memberikan edukasi, informasi dan hiburan yang sehat untuk masyarakat Sumeneb, khususnya Madura pada umumnya dan Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Istiqomah, Bapak Indra Wahyudi, Bapak Ahmad Rifai dan juga Bapak Ibnu Hajar. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, identitas bangsa adalah jati diri kolektif suatu bangsa dan menjadi pembeda di antara bangsa-bangsa lain, meliputi aspek-aspek nilai budaya, sejarah, bahasa, dan simbol-simbol yang disepakati bersama oleh masyarakatnya. RRI sebagai bagian dari sejarah terbentuknya negara Republik Indonesia dan menjadi identitas nasional, bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan kesadaran kolektif dan memiliki rasa terhadap suatu negara, serta menjadi landasan pemersatu untuk menjaga stabilitas, keutuhan, dan kemajuan bangsa. Salam, terima kasih kebersamaannya. Akhirnya saya Ani Purnama undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
Sampai jumpa di Ngulik, Ngobrol Asik Goes To.